Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, jemaah Masjid Az-Zakirin yang sama-sama insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kehadiran kita mudah-mudahan ibadah kita dari yang sunnah, yang fardu semuanya insyaallah diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada manusia mulia, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya kita ikuti, sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Mudah-mudahan itu merupakan tanda cinta kita pada beliau, dan itu akan menjadi jaminan bahwa insyaallah kita semua berada di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Materi kita hari ini memang khusus saya sampaikan kepada Mas Agung kapan hari. Kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa, karena ibadah itu sebenarnya prinsipnya sederhana. Kalau ibadah-ibadah yang mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah diatur tata caranya, yang sudah diatur waktunya, diatur tempatnya, atau kombinasi dari ketiga itu, maka jenengan cukup pegang dua sebenarnya. Mana yang menjadi syarat rukun dan mana yang membatalkan. Kalau yang dua ini sudah dipegang, insya Allah ibadahnya selamat. Maknanya selamat itu kalau teori fikih ya sah. Karena kita ngomong fikih itu cuma dua isinya, sah atau batal. Jadi di fikih itu nggak dibahas ini apa amalnya diterima dah, sah. Kalau harapannya kalau saya diterima, gitu. Makanya kalau kita lihat akad nikah itu sah, gitu. Ya diterima berarti, kan gitu ya. Ini yang juga biasa kesang-kesangan ini saksi. Ya, kalau nggak nunggu sahnya dari saksi itu karena fikih, karena amalan itu ada fikihnya yang besar atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu dari mulai ngaji tahun 2003 di Graha itu. Udah berapa tahun? 18. Hampir 18 tahun. Masih aja kemarin tuh pertanyaannya masih sama. Pertanyaannya gini. Gus, mohon izin, mohon pencerahannya. Kalimatnya sekarang mohon pencerahannya, bukan nanya gitu ya. Pencerahan itu kan bahasa Inggris dari insight ya. Mohon pencerahannya. Pertanyaannya sederhana, Gus, bagaimana hukumnya siang-siang kumur pakai Fanta dingin? Loh kan, gini-gini kan, itu padahal pertanyaan itu udah 10 atau 15 tahun yang lalu. Mau nggak dijawab tuh jemaah ini sering ngajak ngopi, kan? Dijawab kok pertanyaannya ya yang itu aja. Atau dalam pikiran saya kok ibarat orang sekolah kok mentok S1, S2 padahal Samsung aja udah S21. Ya kan? Waduh ini. Ya akhirnya saya jawab bahwa nanti ada jawabannya di sini. Jadi ya saya jawab aja. Habis itu masih ada nanya, Gus, hukumnya bagaimana kalau orang itu puasa tapi nggak sholat? Pertanyaannya begitu. Wah, itu pertanyaan zaman kapan itu ya? Ya saya kembali lagi ya kenal baik ya, kadang-kadang di taman yang main futsal atau main basket bareng nggak dijawab, pun ketemu yang nggak enak ya saya jawab aja. Artinya gini, jadi umat Islam itu ketika memahami agama itu kalau menurut saya kurang firm. Jadi begitu firm itu sudah jenengan udah tinggal nanti kalau itu sudah firm ya tinggal di upgrade kualitasnya, di upgrade ditambahi kuantitasnya dan sebagainya. Tapi secara ilmu fikihnya syarat rukun, pembatal, terus ditambah yang tengah, yang makruh mana, yang sunnah mana, sudah. Jadi harapan saya materi ini paling tidak kalau ada jenengan ada unek-unek kemarin mau ditanyain gak enak, takut yang tadi kayak itu tadi,
Ini saya buatin makalah 6 halaman atau 7 halaman ini mudah-mudahan cukup. Karena saya udah riset, saya udah buat semacam kajian. Ternyata pertanyaannya seputar itu aja. Bahkan di bagian belakang ada FAQ, frequently answered question, pertanyaan dan jawaban yang sering muncul, yang sering nongol. Jadi kita mulai dari definisi puasa. Ini rumus awal kalau ngajar fikih itu mesti ta'rif. Ta'rif itu adalah sesuatu batasan yang dikenal. Makanya nanti kata ta'rif itu diadop oleh bahasa Indonesia menjadi tarif. Tarif itu sesuatu yang diketahui oleh khalayak dan itu merupakan batasan sesuatu. Misalnya tarif pajak. Jadi batasannya ditunjukkan dari 10 sekarang menjadi 11 ya, Syekh? 11 ya. 11. Hanya 1% aja itu nambahnya ke APBN hampir 500 triliun. 1%. Bayangin aja. Dan itu duit, bukan kreweng ya ini. Tahu kreweng kan? Kreweng itu pecahan genteng. Jadi tarifnya puasa ini sampai pegangin yang atas. Ini masyhur di kalangan ulama, mau yang 4 mazhab itu, mau yang Syi'i, baik yang Syi'i yang Ja'fari maupun Syi'i yang 12 itu, mau yang Salafi, sama kurang lebih itu. Apa? Al-imsaku anil muftirati yauman kamilan. Mencegah, kata al-imsaku maknanya mencegah. Nanti kata imsaku itu oleh ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Melayu, ulama-ulama Nusantara. Ulama Nusantara itu termasuk Brunei, Singapura, kemudian Malaysia, Thailand, Indonesia, Myanmar yang daerah sini. Kata imsak itu dipakai di tambahan waktu sholat. Di situ nggak ada ya. Yaitu didefinisikan sekira orang membaca ayat itu 50. Hadisnya kan dulu Nabi bersama sahabat itu kalau sahur itu beliau itu makan sekira 50 ayat, terus adzannya Bilal terdengar. Nah, kata imsak itu justru udah mulai. Tapi kalau kita, kata imsak itu dipakai untuk alarm. Jangan terus-terusan makan, jangan terus-terusan ngutut, kalau yang ngutut ngopi. Tahu-tahu udah adzan. Nanti di materi ada. Hukumnya begini. Masih makan ketika sudah adzan subuh. Masih makan ya ketika sudah adzan subuh dan makan ketika adzan maghrib belum, mengira adzan maghrib sudah berkumandang. Itu ada hukumnya dan berat, yaitu hukumannya dianggap hari itu tidak berpuasa, kotor. Cilakanya setelah dia dianggap tidak berpuasa, hari itu juga nggak boleh makan dan minum. Kalau makan dan minum tambahin lagi, di samping kotor kena dosa. Nah, di Maliki kata kena kafar. Akhirnya ulama-ulama membuat satu aturan menggunakan ta'rif atau definisi imsak dipakai untuk ditambahkan di waktu 10 menit sebelum adzan subuh. Ini yang pertama. Nanti ini di materi Bapak nanti lihat. Saya juga perlu sampaikan bahwa nggak tahu di sini banyakan hari Ahad apa hari Ahad ya yang puasa ya. Saya juga ditanya itu Syekh. Jadi awal-awal itu hari pertama atau hari kedua saya ceramah di dekat rumah. Gus, kalau misalnya kami memulai di kampung kami ada 2, ada yang memulai puasa Sabtu, ada yang memulai puasa Ahad. Kalau terkait Lailatul Qadar malam ganjil itu ngitungnya gimana? Nah, sampai kepikiran nggak Lailatul Qadar saya? Yang Muhammadiyah kapan, yang pemerintah atau garis miring NU kapan? Ya saya jawab sederhana ya, sampai kok ngeliputin Lailatul Qadar. So, yang penting sampai dari awal hari ini sampai nanti malam takbiran sampai sholat malam, qiyamul lail, tilawah, sedekah, malam hari insyaallah dapat. Karena rumusnya nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Lailatul Qadar itu judulnya ada di Ramadan pasti. Kapannya itu cuman rumus. Rumusnya pun bukan rumus pasti itu, tapi tetap rumus. Ya kalau kata orang Jawa ya bisa pindah-pindah kapan-kapan ya. Jadi kata al-imsak itu seperti itu. Terus min tulu'il fajril shadiq ila ghurubis syams wa syurutil 'adiyah bayaniha ma'aniyat atau biniyati. Jadi
mencegah dari yang membatalkan puasa sehari penuh secara sempurna, dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dijelaskan secara rinci berikut ini, disertai niat. Jadi unsurnya di situ yang paling terpenting adalah niat. Makanya nanti ketika orang jawab pertanyaan begini, sebenarnya niat nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala itu wajib apa enggak? Nah itu nanti di ulama 4 mazhab dirinci. Satu-satunya mazhab yang tidak nyuruh ditalafut itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu menyuruh talafut khusus, tapi catatannya Ramadan. Tapi kalau jenengan puasa Syawal, puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, Ayyamus Syud. Ayyamul Bid itu yang 13, 14, 15. Kalau Ayyamus Syud itu hanya ada di mazhab Syafi'i, yaitu tanggal 27, 28, 29. Jadi Ayyamul Bid itu putih, bulannya putih terang. Kalau Ayyamus Syud bulannya sudah gelap, sudah tanggal tua. Fadilahnya kalau jenengan puasa 2 itu, Ayyamul Bid sama Ayyamus Syud, itu sakti. Masuk tembok sakti lah. Mencet lima. Ya maksudnya sakti bukan kok sakti kayak kata-kata orang ditembak nggak mempan, ya bukan. Maknanya insya Allah mudah-mudahan segala ilmu yang kita pelajari gampang masuk. Mudah-mudahan kita juga diridhoi, diberkahi oleh Allah, kan gitu aja. Jadi hidup itu kan jangan ngarep sakti mondro bunuh terus di malah repot. Kalau sakti mondro malah waktu vaksin malah repot, nggak mempan itu, ditusuk pakai apa? Jarumnya vaksin. Kapan hari ada video anak kecil Madura itu sampai ganti jarum. Jangan-jangan dia juga sama bapaknya diinstal. Iya, Pak Agung juga sampai nih, nggak mempan. Jadi gitu ya. Nah sekarang langsung saya tunjukkan konsep bahwa puasa itu terkait dengan pembatal puasa itu ada hukum yang disepakati oleh ulama 4 mazhab maupun ulama lain, dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dah. Makanya kalau ada yang bertanya, ngapain kita bermadhab-madhab, pakai madhab segala macam, rumusnya kan masih ingat bahwa 4 mazhab atau 5 mazhab atau berapa mazhab pun, referensi utama yang disebut dengan masadirul ahkam itu cuma 2, Al-Quran dan hadis. Terus ditambahin lagi ketika di Quran dan hadis ada dalil yang qot'i, itu yang langsung kita bisa cerna sebagai hukum. Ada yang dhonni itu perlu penafsiran, maka muncul ijma. Ketika memaknai ayat, sebutlah kalimat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maidah ayat. Ulama 4 ini sepakat, ini kan Quran, sepakat wudu itu ya basuh muka, basuh tangan sampai siku, ngusap kepala, kaki sampai mata kaki, sepakat. Tapi menjadi tidak sepakat ketika mendefinisikan wajah. Nah, di situ mulai ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajah itu bagian dari kepala. Kalau Imam Malik, wajah itu bagian dari kuping itu bagian dari kepala. Kalau Imam Malik, kuping itu bagian dari wajah. Makanya kalau orang wudu pakai mazhab Maliki, habis basuh muka, basuh kuping. Tapi kalau Imam Syafi'i habis basuh kepala, basuh kuping. Karena di ayat itu kuping nggak ada. Karena kuping nggak ada. Sementara saya yakin dari Pak Agung sampai Bib Agil, saya yakin kuping mesti dibasahi. Makanya kalau mau tebak-tebakan orang misalnya, Bib Agil itu mazhabnya apa? Lihat intipnya kalau wudu, kalau habis muka, basuh muka terus membasuh kuping pasti Maliki. Tapi kalau habis muka panjenengan habis kepala kuping atau habis muka kuping? Kebanyakan ya. Habis kepala kuping pasti Syafi'i. Walhasil saya tanya yang habis kepala kuping sama mazhabnya Syafi'i, nggak tahu. Ya masalah. Ya yang masalah kan di situ. Karena berarti dia selama ini ya ikut-ikutan. Dia nggak apa-apa. Artinya orang itu sebenarnya nggak bisa lolos dari mazhab. Ada yang ngotot, Gus, saya nggak bermadzhab, nggak mungkin, impossible.
Kenapa? Sampean wudu pakai habis kepala kuping itu punya Syafi'i. Saya mau niru hadis malah nggak ada. Hadis sahih tentang wudu itu kan dari Khamron. Bapak cari di kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Bab hadis dari Khamron menjelaskan Utsman bin Affan niru wudunya Rasulullah. Malah nggak basuh kuping sama sekali. Adanya basuh kuping itu di Sunan Abu Dawud. Itu pun hadis yang nggak sampai sahih hasan. Tapi ulama ngomong 4 mazhab. Karena makanya itu dalil yang qot'i bisa ditambahin doni karena tadi perbedaan penafsiran. Nah di puasa juga begitu. Yang sepakat ini di Quran dan hadis jumlahnya ada 7 besar. Tapi kalau di rinci ada 11. Yang pertama jima di siang hari. Ya. Itu udah sepakat. Terus makan dan minum. Dalilnya cuma satu ayat 187. Ayat 187. Kalau Bapak lihat itu ada tafsir Jalalain, itu ada catatan di bawahnya. Kalau mau lihat lengkapnya di tafsir Ibnu Katsir. Sama putranya Mas Agung. Jangan punya tafsir Ibnu Katsir yang Arab, versi Arab asli. Nanti coba lihat di tafsirnya surat Al-Baqarah 187. Itu ada kalimat begini. Dulu ketika Rasulullah menerima wahyu puasa bulan Rajab tahun 2 Hijriah, tepatnya di 14 Sya'ban, sorry. Ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Sya'ban, tapi jumhur kebanyakan mengatakan Sya'ban. Rasulullah terima ayat puasa itu cuma 3. 183, 184, 185. 186 itu tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib, betul ya? Ini yang ada sampai yang dia. Yang anaknya beliau yang mana ya? Oh pulang, wajahnya mirip ya. Anunya alisnya mirip aku. Makanya saya tadi kayak anaknya Pak Agung, bukan kok gede banget. Jadi tentang apa namanya? Duana. Ketika awal puasa mulai, orang-orang Medina itu diperintahkan Rasulullah puasa. Tidak ada bimbingan kayak kita gini. Syaratnya harus begini, pembatalnya ini nggak ada. Yang namanya baru diundangkan 1 hari itu. Walhasil bagaimana orang Madinah puasa? Lihat kebiasaan tetangganya yang agamanya Yahudi dan Nasrani. Itu di Ibnu Katsir. Sampai lihat nanti kapan-kapan tak tunjuk. Tapi saran saya yang Arab aslinya ya, yang gundul tuh. Nanti kalau terjemahnya tanya Habib Agil. Ya pokoknya gitu aja. Terus mereka gimana cara puasanya? Rumusnya pertama, begitu malam itu jenengan tidur, bangun, hari itu udah mulai puasa. Jadi misalnya saya malam itu habis sholat isya tidur, terus jam 11 nonton bola gitu, maka sudah dihitung puasa. Ya dihitung puasa ya nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima, otomatis. Nah udah kejadian hari pertama itu si Kois itu memang suka pulang dari kerja dari kebun kurma nggak makan. Itu hari pertama puasa nggak buka dia. Ya hari pertama otomatis nggak sahur, belum ada sahur, belum ada syariat sahur. Akhirnya besok paginya hari kedua dia ke kebun lagi. Pas tengah hari sangat panas terik, pingsan. Istrinya rapor Rasulullah. Suamiku pingsan begini. Karena Rasulullah ini nyangkut hukum, nggak komentar. Karena Rasulullah itu ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku itu sebenarnya kayak kalian, cuma bedanya aku dibimbing oleh wahyu. Sudah. Hari ketiga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu kan anaknya Umar bin Khattab. Pointer gagah ganteng. Waktu itu baru nikah dengan orang Medina. Ya pengantin baru. Jadi malam-malam habis bangun sakit mah atau sakit bun gitu. Ketawa Mas Fatur. Bener kejadian jebret. Wah, lapor Rasulullah. Begitu lapor Rasulullah kepikir, iya nih kalau puasa model gini betapa repotnya umat. Jibril datang bawa ayat ini. Ukhilla lakum lailatas siyami rafathu illa nisaikum, untuk jawab pertanyaannya Ibnu Umar. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan bagimu di malamnya kamu ketika siangnya puasa itu rafas ila nisaikum. Makanya nanti di ilmu haji rafas itu
adalah dihukumi ya jima itu, rofas. Ya, dihukumi jima itu. Kalau di haji kan ada larangan haji ada 3 kan, rofas, kemudian fasik, kemudian jidal, ya kan? Hukumnya sama-sama berat-berat, tapi yang paling berat yang rofas. Di haji saking pentingnya rofas itu berbahaya sampai introduction atau mukadimah menuju rofas dihukumi juga. Makanya kalau di hukum haji rofas itu misalnya saya kalau bawa jemaah haji maupun umroh, bis itu kan 2-2. Kalaupun ada suami istri, yang istri semua istri di sisi sini, yang semua di sisi sini. Kalau sudah pakai ihram. Karena gini, kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah, suami istri jajal, terus mantek ini, terus ada kerenyang itu rofas. Kalau haji. Makanya kalau saya bawa jemaah pasti saya bisa. Nah sebelum bisa saya kasih penjelasan. Karena jemaah itu, wah aku bayar kok bisa sih Gus. Ya tak tunjukin sampean kok gak apa-apa. Kumpul sama jajan istri, tapi kalau mereka kenyang siapin duit 300 real. Mau nggak? Enggak, ya sudah, bisa. Kalau bawa jemaah begitu. Nah, kemudian sampai kalimat kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Kemudian makan dan minumlah sampai jelas benang hitam, benang putih dari benang hitam. Nah ini ada kejadian juga. Ada apa? Oh nggak dengar ya? Suaranya deng. Udah begini ya? Pakai mic yang ini. Oh iya deh. Tes. Iya. Kemudian sampai ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Kalau ini terpisah ini asbabun nuzulnya. Jadi habis kejadiannya Qais bin Sirma sama kejadiannya Ibnu Umar, ada orang namanya Abu Hatim. Ketika ayat ini turun, perintahnya apa? Maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Abu Hatim karena sangat taat memahami firman ini dengan apa adanya. Akhirnya dia nyari benang hitam, nyari benang putih. Wakilah di kitab Ibnu Katsir dikatakan ditaruh di atas bantalnya. Atas bantalnya. Gini loh maksudnya. Begitu benang hitam dijajar benang putih, kalau Ibnu Abu Hatim melihat masih belum jelas remeng-remeng, dia masih makan. Remeng-remeng masih makan. Kan kalimatnya sampai jelas benang putih sampai benang hitam makan. Terus kok gak jelas-jelas. Walhasil begitu buka jendela udah siap. Ini betulan Abu Hatim ini. Akhirnya lapor Rasulullah, ya Rasulullah, saya memahami ayat itu, saya ambil benang putih dan benang hitam. Rasulullah ketawa sampai giginya dikisahkan kelihatan. Terus Jibril datang, minal fajr summa atimu siyama ilal lail. Maksudnya itu fajar, benang putih dengan benang hitam itu kalau jenengan, sayangnya di Indonesia ini kan ada PLN lampu-lampu jalan itu menyebabkan kita nggak bisa lihat fajar yang garis itu. Kalau saya di Pandeglang itu kadang-kadang lampu jalan kan nggak begitu banyak karena di kampung. Itu kalau saya ngadep ke timur, kalau subuh itu ada garis putih. Garis putih. Nah garis putih itu jelas di antara kiri kanannya hitam, gelap maksudnya. Di antara ada garis putih di malam yang gelap, ada garis. Itu fajar. Fajar itulah subuh. Subuh. Nah berarti sekarang kita sudah tahu hukum nggak boleh jima dengan siang hari kemudian makan minum itu ada di Quran 187. Ini pembatal yang pertama. Cuman ulama nanti mengextend bab makan dan minum. Karena makan minum itu kan ya jelas makan dan minum. Akhirnya ulama ditambah-tambahkan. Kalau makan minum itu kan masuk jauh, lewat mulut terus masuk kerongkongan terus ke lambung. Nah terus pertanyaannya gimana? Bagaimana kalau ada sesuatu masuk ke dalam mata, sesuatu masuk dalam hidung, sesuatu masuk dalam kuping, sesuatu masuk dari kubur maupun dubur, dibahas akhirnya. Dan itu nanti ada potensi ikhtilaf. Ini yang pertama, itu penjelasannya. Bahkan dijelaskan di dalam fikih itu lubang-lubang yang saya sebut itu disebut manfaat maftuh. Manfaat itu saluran, maftuh yang terbuka.
Saluran yang terbuka ya ini mata, kuping, hidung, itu saluran yang terbuka. Nah, yang berdasarkan hadis muntah dengan sengaja. Memang ada muntah yang nggak sengaja, ada. Jenengan naik pesawat kemudian muntah kan, ya nggak apa-apa. Kalau itu pas puasa ya nggak apa-apa karena nggak sengaja. Ya. Tapi kalau sengaja perut nggak enak terus ditarik pakai jari terus dimuntahkan itu banyak. Istimna udah otomatis. Kapan hari ada orang nge-share saya video ada Ustadz Salafi menjelasin bahwa onani masturbasi siang-siang hukumnya haram nggak batal lah ya. Pasti dia salah memahami hadis. Walaupun mereka terkenal dikit-dikit pakai hadis, tapi salah memahami hadis. Nggak lihat saronya di kitab Fathul Bari, maknanya jelas nggak boleh. Karena puasa itu mencegah dari muftirat termasuk itu. Nah, yang nomor bawah itu dari hadis, tapi sebenarnya lebih tepatnya kalau itu terjadi puasanya otomatis batal. Namanya mawani, pencegah sahnya puasa. Jadi di situ ada haid, nifas, wilada. Ini punyanya perempuan. Langsung saya bisa. Yang nomor 6 gila, mabuk, pingsan, termasuk ayan atau epilepsi. Jadi yang ke-7 murtad. Jadi begitu murtad ya sudah puasanya batal. Nah, nanti pas kita bahas gila dan mabuk, pingsan, untuk gila, khusus untuk gila, mazhab yang paling ringan itu 2, Maliki sama Syafi'i. Jadi orang-orang yang gila di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal sembuh, tidak perlu bayar qadha. Ini kesempatan dong, monggo kalau sampai mau nyoba. Jadi begitu masuk bulan Ramadan gila, sembuh malam takbiran, Syawal sembuh, nggak perlu bayar qadha. Maknanya waktu gila di Ramadan ya makan, ngerokok, wirawiri, naik sepeda, tapi gila. Ya nggak apa-apa. Tapi gila beneran, nggak gila-gila. Jadi ada kesempatan lah kita kalau mau apa, nggak puasa gila. Terus mabuk itu dari minuman keras mabuk, pingsan, otomatis, epilepsi juga. Nah, langsung ke materi ringkasan itu Bapak lihat. Begitu ngomong orang nifas ya sudah, dari ujung ke ujung Hanafi sampai Ambali ya batal. Terus niat puasa Ramadan, nah baru wajibnya itu disepakati. Niat itu wajib disepakati. Cuman berbedanya begini, ditalafut apa tidak? Ditalafut maknanya dibunyikan. Begitu dibunyikan, pertanyaannya kan muncul. Apakah niat mesti bahasa Arab? Apakah niat mesti bahasa Arab? Jawabnya enggak. Niatnya sampai boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Sunda, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Ngapak, boleh bahasa Palembang, boleh bahasa Padang, boleh. Karena talafut itu sebenarnya mulutnya bimbing hati, tempatnya niat di hati, udah sepakat. Mulutnya ngomong, hatinya kira-kira diarahkan untuk niat itu. Nah, nomor 3 itu mulai berbeda. Di awal kemarin, jadi terawih pertama kita kan Sabtu ya, Pak Agung ya di sini. Itu saya kalau mimpin terawih di hari pertama, itu protapnya di Geraha Raya. Itu sudah tak kasih dulu waktu saya jadi ketua Segeraha Raya. Baca ini. Nawaitu soma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Terus sambung nawaitu soma bodin anadai fardi syahri Ramadani hadi sanati lillahi ta'ala. Dah, itu. Apa faedahnya baca kalimat yang niat sebulan penuh? Ketika kita nanti ada potensi kelupaan, ya. Ketika malam nggak baca niat, sudah ada backup. Ini backupnya. Karena jenengan begitu nggak niat itu otomatis batal loh yang nomor 2 itu. Begitu zaman nggak niat Ramadan puasa, nggak niat tadi malam, itu batal loh. Nggak ada gunanya, la siyamalah. Kata hadis Ibu Aisyah nggak dianggap puasa. Nah, melafadzkan niat siapa yang menyuruh? Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi tidak wajib. Kapan niatnya? Malam hari antara maghrib dan fajar shotib. Makanya jenengan di sini habis terawih. Ya sudah habis terawih tadi sudah niat. Sudah. Itu pinternya ulama dulu. Daripada lupa kena hukum yang nomor 2 itu, ya sudah didikte aja orang-orang itu. Habis terawih mau bubaran sholat witir, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu kan gitu kan. Nah, cuman yang jadi soal ketika nyebut Ramadan. Kalau Bapak lihat yang di kalimat ini, yang nomor 3,
Nawaitu soma syahri Ramadhana kullihi lillahi ta'ala. Tapi begitu nanti nyebut yang kalimat niat yang satu, nawaitu soma ghadin ana adai fardhi syahri, itu bacaan Ramadhani. Itu menurut nahwu sorof. Jenengan ya dalam bahasa saya ya, karena itu kita aturan grammarnya orang Arab begitu ya ikut saja, nggak usah protes. Kok Ramadhani Gus? Ya karena ada kalimat sebenarnya dibaca hadis sanati. Kalau mau jenengan baca Ramadhana, bacanya yang belakang hadis sanata. Cuman kan repot, sanata keplecuk soneta kan masalah. Terlalu. Gitu loh. Sama saya itu belajar fikih itu kenapa harus enjoy supaya sampean paham. Kok ribet banget? Enggak ribet. Malah menurut saya ya, kalau sampean baru tahu hari ini itu dan selama ini memang Ramadhana, malah sebenarnya enak nggak tahu. Enak nggak tahu. Nggak tahu tuh malah nggak repot. Tahu begini malah ribet. Mas sebenarnya kadang-kadang saya kepikiran enak nggak ngaji deh. Enak nggak ngaji tuh enak merdeka tahu nangis. Kawan saya gak kepikiran ini batal. Cuman masalahnya nanti di kuburan dijejaki tanya. Kenapa kowe nggak ngaji? Itu masalahnya kan itu. Itu aja sih. Ya masalahnya kan sama-sama belum tahu. Ya yang tahu duluan mau saya di WA gitu loh. Masalahnya kan gitu. Nah khusus puasa sunnah enggak. Kalau dengan puasa sunnah nih misalnya ini hari Senin ini ceritanya gak Ramadan. Dari subuh tadi belum minum, belum merokok, belum ngopi, belum makan. Jam 10 belum makan. Langsung niat saya niat puasa Senin. Gak apa-apa. Bebas. Asal sebelum zuhur ya. Apa buktinya? Rasulullah itu pernah pagi-pagi nanya Ibu Aisyah bahwa ada nggak makan? Ibu Aisyah jawab sederhana, main di syai'un, nggak ada sesuatu di sini. Ya terus bilang anak shaim, kalau gitu saya puasa. Terus beliau jalan keluar ya biasalah nyiapin perbekalan mau perang atau mau apa. Pulang Ibu Aisyah baru dapat dari tetangganya daging kambing kaki depan. Kesenangannya Rasulullah itu kambing itu kaki depan yang kanan. Dengar kalau saya sampai pernah lihat kalau kambing itu tidur, bukan tidur, rebahan itu tahu? Dia menggunakan kaki apa untuk tumbuhan? Yang kiri. Oh wah, nggak pernah punya kambing. Lihat di National Geographic. Dia kalau duduk itu kaki kirinya yang di ini kan misalnya, ini saya kambing misalnya. Tak di sini kaki yang depannya itu ditindihin sama tubuhnya. Karena itu berlangsung bertahun-tahun, akhirnya kaki kiri itu lebih keras. Yang kaki kanan depan lebih lunak. Itu alasannya. Kenapa Rasulullah milih daging yang kalau milih bukan itunya, torpedonya itu lunak lagi itu kalau saya. Makanya beliau itu kalau saya kesini pasti disiapin torpedo tahun-tahun. Kapan hari 28 setel. Waduh itu Lipitor itu habis berapa apotek itu. Keliaman itu makan itu kolesterol semua itu. Ini oknumnya ini kalau bulan itulah jaga beliau ini yang nyiapin. Udah beres Gus. 28 pasang Pak. 56 itu. Kalau sehari satu kan 2 bulan itu. Yang kasihan yang di rumah kan sakit mah. Kalau puasa Ramadan malam kalau sunnah boleh. Walhasil pulang ya Rasulullah ada makanan. Apa kata beliau? Qad asbahtu shaim. Sungguh tadi pagi aku puasa, tapi sekarang sudah enggak. Makanya ini mazhab ini saya pakai. Mazhab ini masyhur. Saya Senin itu enggak ya niat puasa, sampai kantor ada yang ngajak ke ngopi, batal saya. Lumayan dapat separuh puasa setengah. Puasa beduk kalau kata orang Sunda ya, puasa sedawu sebentar. Jadi kalau sunnah boleh. Lanjut halaman berikutnya. Halaman 3. Hukum orang yang junub sampai subuh. Ini pertanyaan WA masih Pak. Masih. Gus, saya itu hari ini gak puasa. Kenapa Mas? Tadi pagi itu saya habis olahraga malam sama ibunya anak-anak, saya belum mandi. Loh apa masalahnya? Saya belum mandi terus puasa. Wah ini orang benar-benar gak tahu. Memang benar-benar gak tahu. Jadi seandainya orang itu seumur hidup nggak tahu, memang santai wae, nggak puasa ya dulu nggak buat.
Padahal ada hukumnya. Puasa itu nggak mensyaratkan mandi junub. Jadi pun kalaupun mandi junub untuk sholat subuh, bukan untuk puasa. Jadi kalau gitu misalnya junub terus nggak puasa ya dihukum, kalau dia tahu ya dosa. Gitu. Nah yang nomor 8 itu yang tidak disepakati. Jadi puasa itu lebih cenderung ke syai'un atau syai'in atau ainun atau ainin yang masuk ke rongga tubuh. Tapi perkara yang keluar dari tubuh, memaki, ghibah, caci maki, ngerasani orang, itu nggak dibahas. Kecuali Imam Auza'i. Imam Auza'i ini muridnya Imam Maliki yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Auza'i ini kurang lebih umurnya undi sama Imam Syafi'i. Imam Auza'i sederhana. Bukankah puasa itu tujuannya la'alakum tattaqun? Lah kalau muridnya nggak dijaga kalau gitu, ngapain itu nggak dibuatin hukum? Buatin hukumnya sekalian. Memaki, ghibah, ngerasin orang adalah batal. Nanti akhirnya masyhur dalil orang yang ketika puasa tidur itu ibadah. Tidurnya orang puasa adalah tasbih. Makanya anak saya baca itu. Kok tidur? Katanya tidur sama dengan tasbih. Wah, akhirnya bangun pagi tidur, menjelang zuhur bangun, sholat zuhur tidur lagi, asar bangun, tidur lagi buka, tiap hari persis. Itu kupu-kupu entung, apa itu, pompong yang mau jadi kupu. Terus saya mencitir, siapa yang suka nanya Gus Bayi sih yang di sini, siapa Mas apa yang biasa apa? Yang dulu pernah nanya tidurnya orang puasa itu kenapa dihukumi sunnah? Karena memang tarkul maksiat menurut ini Auza'i. Kan kalau orang tidur itu ya nggak main WA, ya, ya nggak lihat YouTube, ya, nggak lihat TikTok, ya, nggak lihat konten realnya Instagram, ya kan? Itu kan kontennya aneh-aneh. Ini coba percaya realnya Instagram, cari aja yang CCC, wah ya, hiburannya Ramadan wah aneh-aneh. Makanya saya itu tak off cari. Masalah. Kalau dipakai tidur kan praktis nggak buka itu. Yang nggak ngerasani orang, nggak ghibah orang, nggak maki-maki. Masa orang tidur misu-misu, nggak ada. Makanya orang tidur itu tarkul maksiat. Pasti orang terhindar maksiat. Cuman esensi puasa jadi hilang. Loh, puasa itu tujuannya ngetes itu. Bukankah kita sudah difasilitasi Ramadan setan diikat? Karena setan diikat, MU itu selama Ramadan nggak pernah menang. MU, itu kan setan merah itu. Tadi malam ada yang ribut. Pokoknya Ramadan nggak pernah menang. Oh, setan diikat kok. Setan diikat. Setan merah kan itu. Bukan MU yang kalau Liverpool itu si merah, the red. Kalau itu the red devil, beda kan? Kata di sini ada yang pendukungnya MU, kasihan itu. Terjerembab di enggak tahu nomor berapa, 8 atau nomor 7. Ya gitu ya. Terus nah nomor 9 itu masih makan menyangka sudah maghrib, masih makan karena mengira belum subuh. Maka jawabnya batal puasanya, wajib mengqadha. Mungkin nggak? Mungkin, sangat mungkin. Di zaman Rasulullah Abu Hatim tadi, Abu Hatim. Di zaman sekarang mungkin nggak? Mungkin juga, boleh jadi. Ditambah iya, adzan. Nah itu sampai hati-hati. Makanya saya itu di Geraha setiap Ramadan seluruh masjid saya undang rapat. Kita menggunakan satu waktu, pakai handphone, Sampai di sini di bagian belakang ada setting time. Bapak download yang world time, waktu dunia, yang masuk di simosnya. Mudah-mudahan ngerti ya omongan saya. Yang anak komputer sih ngerti. Masuk di simosnya CPU. Itu ada clock ya. Kalau kita ngatur di kok IT banget ya. Tapi ya begitulah. Itu jamnya nggak akan meleset. Setelah pakai itu baru Bapak download, terserah mau Muslim Pro apa macam-macam. Udah pasti sama. Tapi kalau jenengan modelnya nanya temennya jam berapa, terus alamat keliru asli.
Ini kayak handphone saya ini saya cepetin 2 menit atau 5 menit kata di handphone satunya. Kenapa? Supaya nanti kalau waktu ngantor begitu jam 7.30 sebenarnya saya bisa spend 5 menit. Gitu loh. Itu untuk mindset di otak. Tapi kalau dengan untuk sholat, pastikan yang 546 itu betul. Saya mau cek. Ini sudah pakai world time. Ini 540 betul. Wah, kecepatan 1 menit ya. Masih 46. Di ini world time udah pakai world time. Itu masih kecepatan 1 menit. Jadi seandainya ini sudah adzan, itu sebenarnya belum maghrib, kurang 1 menit. Masalah. Yang dosa siapa? Yang adzan. Mana sih siapa? Katanya kita paling akhir dulu. Makanya ini paling akhir tempat sana masuk Allah kacau. Subuh masalah lagi. Sebenarnya subuh nggak masalah karena sudah adzan duluan sebenarnya nggak apa-apa. Enaknya paling lambat kan kalau subuh. Tapi sebenarnya itu harus bisa disepakati. Di Geraha saya kumpulin. Yang punya ini ayo di tempat tuh set lagi ini hari ini kesepakatannya. Ini jamnya jam pakai handphone sekarang. Kalau dulu masih pakai arloji ya. Arloji itu ya arloji bilangnya kalau orang Surabaya. Ya jam segini ya untuk set. Dulu belum ada ini kan. Ya sudah itu yang pakai kertas itu. Nah, yang pakai kertas yang manual diginiin itu lah ya itu. Kalau ini kan gampang, ini kan di repot aja. Ya. Gini loh, kalau jenengan misalnya masjid ini adzan duluan, ini terjadi yang nomor 9. Jadi, makanya sebenarnya paling aman itu nunggu pas saat. Pas saat di TV itu paling bener. Makanya pas saat kadang-kadang saya itu berterima kasih. Loh, saya belum tahu yang ada di TV namanya saat. Saat adzan. Coba sampai lihat TV manapun, mau TV manapun lah, saat. Sekarang ditambahinnya Pak saatnya ada maghrib. Jadi di Surabaya Pak Saat, di Bandung Pak Saat ini barokah. Makanya itu saat kan belum ada kan Muhammad adzan kan nggak ada saat pasti Pak Saat. Coba tak percaya. Sampai foto terus manusia. Oh ini kata Gus Zalim. Oh yang adzan di TV di mana namanya Pak Saat adzan. Seperti yang jualan rumah itu. Kalau Bapak punya rumah kan semua penjual rumah itu namanya Kamidi. Hubungi Kamidi. Ini pelajaran. Kamidi jadi siapa yang jual rumah di Kamidi. Injak bulan juga orang Jawa. Oh iya selamat yang ini selamat ya. Terus berniat membatalkan puasa ini gini loh Pak. Sampai siang-siang misalnya ya hobi sepeda nih, kayak Mas Wahyu. Begitu sepedaan di depan situ setelah kampus itu dekat sekarang tadi saya lihat baru itunya apa? Jalannya dipakai konblok baru yang dari pintu sana. Kan ada yang jual dekat itu yang di ya sisi sini itu. Begitu siang-siang lihat orang yang nggak saum memang nggak puasa. Wah, enak ya siang-siang gini makan dekat. Itu secara teori sudah niatkan batal puasa. Itu kalau di mazhab Hambali batal sampai. Termasuk mohon maaf ibu-ibu atau bapak-bapak lah. Nanti malam kita bukanya pakai soto. Ini ngerancang serangan itu. Itu juga sama. Tidak dianjurkan. Jadi seakan-akan ini untuk nyegah dari kebiasaan kita puasa itu hanya sekedar memindahkan jadwal makan. Padahal puasa itu bukan itu. Karena kita konsep puasanya hanya memindahkan jadwal makan, malah terjadi sebaliknya. Harusnya kalau di bulan Ramadan mestinya lebih hemat. Harusnya. Kan bukankah Ramadan makan 2 kali ya? Bahkan ada yang sekali, ada orang yang nggak sahur hanya cukup minum saja. Tapi kenapa pengeluaran di Ramadan itu 3-4 kali lipat? Kenapa? Karena semuanya yang di bulan biasa nggak ada di Ramadan diada-adain. Bener, istri saya itu nggak biasa beli Fanta. Nggak wis. Minum Fanta itu kan anak saya larang, jangan minum itu. Tapi ibunya malah beli. Buat kumur siang hari. Nah, tadi itu buat kumur siang hari. Yang nggak ada semua ada. Saya itu beli kurma itu kan untuk cadangan kalau ada tamu. Kalau beli Ramadan pasti stok kurma mesti tamu. Akhirnya masuk kan. Kenapa? Indomaret, Alfamaret itu kalau
sebelum Ramadan penuh. Makanya ciri Ramadan bukan lihat hilal kalau saya. Kalau sampai ke Indomaret buka pintu langsung ketemu kongguan Marjan itu Ramadan, Mas. Udah mau Ramadan, udah pasti. Tanda bulan Ramadan. Iya, ada tanda-tanda bulan Ramadan. Nanti ini masyhur ya, ketika zaman Belanda, ketika kebiasaan itu dididik oleh Belanda bahwa puasa itu istimewa, makanya yang biasa nggak makan itu diadakan makan itu. Akhirnya kebutuhan amtenar, bahasa pegawai untuk Belanda itu namanya amtenar. Amtenar dikasih tambahan gaji, salary oleh Belanda, yang kelak di kemudian hari disebut THR. Kalau saya merujuk ke Quran hadis, THR itu bid'ah, asli bid'ah. THR itu bid'ah loh, Pak Wahyu. Saya ngomong begini, direktur SDMK, ya gitu gue ngomongin. Wah, enak aja. Saya juga yang mau bid'ah itu gimana? Kota, misalnya kota yang berapa? Jadi kalau begitu permen karet asal orang terus diludahin, nggak apa-apa. Tapi begitu rasanya permen karet kadaman itu jadi orang telan. Pertanyaan berikutnya adalah hukum kenapa rokok itu membatalkan puasa? Rokok, sisa, apa lagi? Vape, ya vape ya. Kenapa batal? Sampai harus tahu kaitannya. Kenapa para ulama sepakat? Sepakat, Pak. Nggak ada satu dua, sepakat bahwa rokok, vape, sisa, kalau orang Arab sisa, ulama al-Azhar itu sepakat. Kenapa itu batal? Pakai rumus ini tadi, yang khalqiyah. Begitu sesuatu bahasa Arabnya ainun atau syai'un itu terasa di tenggorokan, maka itu dihukum batal. Dan ulama yang membatalkan itu untuk dua material, yaitu cair dan padat. Dunia ini kalau sampai belajar ilmu fisika kan isinya tiga, gas, liquid, sama solid, betul ya? Kalau yang terkait puasa, cuma yang diurusin dua, liquid sama solid. Pertanyaan saya, asap itu gas atau solid? Sampai belajar fisika nggak lulus. Asap kok gas? Asap. Kalau ini O2 ini asap. Hidrokarbon dibakar menghasilkan CO2 plus H2O. H2O cair, CO2 padat. Ada berat jenisnya kok. Wah, nggak lulus sama fisika kayaknya. Kimia, saya itu kimia itu pinter Pak dulu itu pinter. 3,5 tahun lulus saya. Percaya enggak? Itu menghukumi dukhon itu loh. Begitu ngerokok, kan yang masuk padat, terasa di tenggorokan batal. Ini loh Pak, saya mau jelasin ini aja. Kenapa rokok batal? Seandainya rokok itu terus disepakati gas, ada orang yang nggak makan merokok kuat tuh. Wah, akhirnya puasa-puasa merokok semuanya. Lucu. Untungnya fikih cerdas betul bahwa yang masuk yang disebut ainun atau syai'un itu adalah padat dan cair. Maka ketika sisa kemudian rokok, vape, maka itu adalah untuk ngecek ini. Sampai cari di librarygen.rs punyanya Rusia. Ketik begini, hidrokarbon solid or apa, nanti keluar itu daftar yang selama ini kita duga sebagai gas kayak CO2 itu padat semua. Cuman karena padatnya itu dibandingkan udara itu lebih ringan, jadi bisa terbang. Itu aja. Jadi udah sepakat ya, merokok tetap nggak boleh ya, nggak boleh. Soalnya kalau boleh itu enak, bukankah gas itu? Nah yang jadi soal itu yang nomor berikutnya, yaitu itu tadi jimat sudah ya jelas kami baca sendiri. Nah nomor 19 dulu deh. Nomor 18 yang penting. Jima hingga subuh hukumnya nggak apa-apa, asal begitu kedengaran Mas Agung adzan Allahu Akbar langsung dicopot. Ini subuh, sampai subuh, jima sampai subuh. Enggak, ini lagi keliruan kok kepalanya lagi
lagi hot-hotnya, lagi on fire kalau bahasanya main bola itu, lagi on fire. Begitu di tengah-tengah Allah Akbar langsung coba. Itu Syahrir pasti keliengan itu pasti. Ya. Begitu diteruskan kafarat. Wow, gitu. Clear ya. Nomor 19, berciuman dengan istri dalam kurung sendiri, istri sendiri. Ini saya kurang. Karena nyium istri orang masalah. Tidak hanya batal loh dikamplengin bojone kawan. Nah itu ada syahwat, tidak batal semua tapi haram. Memandang lawan jenis sampai saya nggak ngerti gitu kan. Pokoknya kalau yang saya COVID pasti udah tua. Hanya anak saya nggak tahu COVID siapa sih Pak gitu. Anak muda sekarang nggak tahu COVID. Batalkan puasa dulu kan? Apa? Batalkan puasanya dengan jimat? Makan dulu. Enggak, musafir tuh. Statusnya musafir. Justru yang kebalik begini. Saya lihat nanti di kitab Ihya. Ibnu Umar sama Ibnu Abbas itu kenapa cerdas? Itu kalau buka puasa untuk membatalkannya jimat. Dan bukan minum. Wah, jos lah, cerdas, hafal Quran. Tapi coba kalau benar. Cuma anak. Ini ya, jadi boleh loh ya, silakan ya kalau mau. Cuman katanya Imam Hambali gila, ngakali dah dalil. Dipaksa itu terserahnya anak. Nomor kafarat itu caranya bayar. Air kumur, tadi rombongan. Orang pisan sama. Terus halkiah. Nah ini yang nomor 2, gosok gigi. Gosok gigi nggak apa-apa. Gosok gigi terus kumur-kumur pakai apa? Listerin nggak apa-apa. Asal tidak pakai rumusnya ini. Jadi besok-besok nyaman ini dengan puasa. Kok mulut rasanya bau ya sudah gosok gigi. Kumur-kumur pakai listerin. Asal nggak di jangan. Pokoknya kumur-kumur di mulut sini depan. Tidak ada batasan sampai zuhur gitu kan? Enggak. Kecuali mazhab makruh betulan. Makruhnya membahayakan. Kalau yang di samping. Itu nomor 27, pakai cotton bud. Pakai cotton bud. Kupingnya gatal pakai cotton bud. Coba kau lihat, Syafi'i yang membatalkan. Syafi'i yang batal. Enggak. Nah, ini nanti ada yang bagian bawah. Swab test ya. Itu bawah. Untuk obat asma enggak batal. Obat asma, saya tanya ada yang dokter Pak dokter ada nggak? Obat asma itu cairan bukan? Yang itu loh. Nah, tadi rumus ya. Di Islam itu selama itu nyangkut nyawa itu pasti dihukumi darurat dan pasti nggak batal. Jadi puasa penderita asma siang nyesek terus nyedot itu yang bentuknya kayak L ini, tahu kan? Iya. Maka nggak apa-apa. Tapi kalau sampai normal nggak boleh. Nyedotnya vape. Wah, terus batal. Mas Bayu nggak kacau. Dia Pak Kurt Cobain. Pak Haji Kurt Cobain. Nah terus neteskan obat ke telinga dan ke mata. Obat mata kalau di mazhab Syafi'i batal kalau ke telinga, tidak kalau ke mata. Nah nomor 30 itu rumusnya ya pokoknya semua benda cair atau padat masuk ke lubang terbuka, hidung, mata, telinga dan yang bawah. Ini kasusnya adalah kentut di kolam. Tahu nggak ceritanya? Jadi ketika kentut di kolam, belum kan? Nah, ketika si anusnya itu ngeluarin gas kan narik. Itu divisikan namanya suction head. Teori pompa itu ada 2. Yang nyedot namanya suction. Sudah dikuasai oleh Imam Madhab 10 abad yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ini yang orang Petro itu pasti tahu suction. Nah ketika jenengan kentut di kolam, bluk kan begitu selesai kentut kan? Kalau nggak percaya gini aja, nanti maghrib sampai kentut sampai tarik ember. Buktikan aja omongan saya. Kalau terasa hangat, oh betul masuk kata tulisannya. Nah rumusnya apa saja benda cair atau padat masuk ke lubang hukumnya batal. Itu rumus awalnya. Termasuk ujung jari. Termasuk ujung jari. Nah sekarang ngupil. Ahlul ngupil wal jamaah banyak ada di sana. Ya. Bisa batal kalau dijilat.
Terus ditelan itu batal. Tapi kalau dijilat aja enggak. Sekarang ngupil, hidung itu sama dengan tenggorokan. Ini lubang hidung, pangkal hidung namanya khoisum. Bahasa Arab. Di hadis namanya khoisum. Kalau ada benda nempel ke khoisum, maka batal. Pertanyaan saya, swab itu sampai khoisum nggak? Berarti kalau begitu swab di bawah pasti batal. Tapi dikasih pengecualian. Ternyata swab itu bukan tujuannya bukan untuk senang-senang. Memang ada tujuan itu mencegah mudorot. Rumusnya dibikin. Pokoknya yang terkait dengan mudorot pasti boleh menghindari mudorot. Akhirnya kalau jenengan swab mau kerja, saya masih swab tiap Senin. Saya swab. Dengan swab. Kan sampai sini. Di sini juga sampai di mulut juga sampai pangkal kan? Iya, apa? Asal habis swab, enggak minum kopi, sudah apa? Ya, biasanya kalau dulu waktu belum kerja kan swab terus mampir ke warung kopi sebelah kan? Iya, itu asal baiknya. Nah, yang terakhir, Fred ngupil nggak apa-apa, swab batal ya. Pertanyaan yang sering, kulkas minum, di meja makan. Baru selesai satu piring, minumnya satu gelas dingin terus, lu aku kan puasa, nggak apa-apa. Itu rezeki minau. Apakah mengunyah permen karet tadi? Hukumnya makruh kalau terasa sampai sini batal. Boleh nggak sahur pada saat subuh sudah berkumandang? Nggak boleh. Berarti ini nanti kesalahannya kalau ada waktu sholat yang terlalu cepat, maka batal. Nah, khusus ini saya perlu tambahkan. Bapak tahu waktu subuh sekarang 4.39 ya. Coba nanti iseng-iseng sampai di Google waktu sholat menurut Muhammadiyah. Waktu sholat menurut Muhammadiyah, waktu sholatnya Kemenak ini terlalu pagi, earlier, 8 menit. 8 menit. Berarti kalau pakai Muhammadiyah sekarang mestinya subuh itu 4.47. Pertanyaannya begini lah, pertanyaannya. Itu kan subuhnya Muhammadiyah. Sampai meyakini mana? Dari awal kan ya, karena rumusnya pindah itu nggak boleh mendadak, nggak boleh saya kanan belok kiri, saya kiri belok kanan, nggak boleh. Kayak mak bawa metik, nggak boleh. Harus konsisten. Saya pakai 439. Saya sudah ngaji ini bahwa sebenarnya mulainya puasa itu subuh. Delara habis nonton bola, kesiangan. Saya 439 baru bangun. Belum minum, ya minum lah minum. Terus saya bilang, aku tak Muhammadiyah dulu, nggak boleh. Jadi kalau pindah kota, Apa? misalkan Mojokerto, di sana adanya Muhammadiyah. Oh lain. Karena safar terus ikut adzan Muhammadiyah, ya itu nggak boleh. Harus adzan maghrib, adzan NU, Muhammadiyah, nggak apa-apa. Iya di masa subuh. Iya subuh. Subuhnya, ya jangan dong. Di sini Besar Evin 439. Pulang ke Mojokerto. Tapi waktunya Muhammadiyah, jangan. Saya tetap waktunya NU. Cuman pasti lebih cepat. Saya pernah sahur di Medan, buka di Surabaya pernah ya. Di Medan itu waktu itu saya sahurnya jam 5 lah kira-kira, jam 5. Di Mojokerto itu maghribnya jam 5.25. Pasti dapat bonus sampai 45 menit. Tapi saya juga pernah sahur di Melbourne, bukan di Singapura. Nambah 4 jam. Keliengan. Itulah puasa yang terlama saya punya. Saya puasa terlama itu 2 kali. Dari Melbourne ke Singapura, waktu ke Italia. Bukanya itu jam 9 malam. Sahur jam 4, buka jam 9 malam itu hampir 15 jam. Sekarang di Eropa itu Pak. Jadi itu ya Pak. Nah kalau gitu sama dengan terkait dengan awal puasa, akhir Ramadan. Jenengan kalau sudah hari ini ikut pemerintah, berarti nanti nunggu Lebaran ikut. Yang jadi soal begini, ini kebetulan saja pemerintah 29. Kebetulan. Boleh jadi tahun depan pemerintah 30, Muhammadiyah 29. Migrasi nggak kira-kira ke 29? Nah, berarti punya teman. Sebenarnya secara teori itu nggak rokok.
entah karena skripsi nggak selesai, saya keluarin rokok di meja. Terus ngambil rokok saya. Duh, kamu kan Muhammadiyah. Jawabnya apa? Sekarang saya NU. Dia kan jangan. Wah, mau ngerokok ngakunya NU. Dulu waktu. Ya, terus yang terakhir tidur saat puasa tadi. Hukumnya adalah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Diamnya tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabul, dosa. Cuma menurut Maliki mah. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari ibu bapak. Santai aja om, kita nggak ada makan-makanan. Moga, kalau ada, moga, teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan tadi kan mobil ya. Mobil. Angkatan ban itu nomor 27. Ada Pak. Pokoknya semua pertanyaan Bapak pasti ada. Saya itu rinci kok, sering pertanyaan. Riset saya itu 30 jumlahnya. Oh iya. Iya. Batal nurut Syafi'i. Gak hanya kata bat Pak. Mohon maaf, saya kaskok itu. Tahu kan? Yang pangkalnya saya pelepet, ujungnya dikit. Itu lebih nikmat dari kaskok. Lo gak percaya sama. Kalau di rumah Pandeglang karena banyak ayam dari talangan saya pegang cabut bumbunya. Ujungnya aja. Nikmat, masya Allah, itu surga betulan. Ini Catur. hah? Catur. Ya, itu namanya apa? Kili-kili kan teman-teman. Gila ini. Ya, kili-kili ya. Gila ini kalau cangkrik. Cotton bud itu kan untuk bersihin. Kalau kili-kili itu sama sekali nggak ada. Cuman karena kalau kili-kili saya kalau Ramadan, saya yang di telinga luar. Jadi sini loh, yang itu sudah geli-geli gitu, nikmat. Nikmat. Gitu ya Pak. Cotton bud kalau hanya di Syafi'i yang batal, termasuk bulu ayam. Bulu ayam. Kalau bulu ayam masuk lebih enak kalau bulu. Coba ya, kalian punya ayam atau punya burung puter, yang paling enak itu burung puter. Kalau burung kan ada burung puter itu, tahu burung puter? Yang lehernya ada hitamnya. Nah, pegang. Nah, kalau bapak punya, tolong sisain 2 untuk saya. Saya terus nyari itu paling enak itu. Habis itu dibersihin, taruh. Kebiasaan kecil saya, karena abah saya punya burung itu. Jadi banyak abah saya dulu marah. Tiap hari kok protol semua, buntutnya hilang. Rupanya dibisnisin sama saya, oke kamu mau. Akhirnya burungnya nggak ada buntutnya. Ya sakit. Ya, ada lagi? Cukup? Nah, ini pokoknya sampai kalau sudah baca ini, otomatis nggak ada yang nanya, karena sudah komplit. Paling mentok pertanyaan yang modern begini. Ya apa? Ini Mas Kikin ya, betul ya? Iya. Kikin apa Kikin? Kikin ya. Kenapa? Dengan siapa? Nomor 19. Kalau kita mencium, ciuman itu gimana? Mencium istri? Ya. Gak ada syahwat? Nah, susah dijelasin ya. Loh enggak? Bisa dirasa. Syahwat itu kerenyang-kerenyang Pak. Ambigu. VK itu nggak ada yang ambigu. Setelah saya baca banyak kitab VK, 4 mazhab yang mau kitab yang modern, punyanya Wahbah Zuhaili, yang agak lama punyanya Abdurrahman Al-Jaziri, atau yang lebih lama lagi Bidayatul Mujtahid. Begitu jelaskan syahwat itu bisa diindikasi. Kalau nyium hanya sekedarnya terus nggak ada efek renyang-renyang, efek depan nggak ada. Jadi syahwat itu renyang-renyang sebelum tahiyat. Itu syahwat. Dari mulai renyang sampai tahiyat. Itu masih syahwat. Di mazhab Maliki, saya kasih. Maliki itu kalau sudah pakai wudhunya cara Maliki kan begini ya. Pasti ngelepas peci, terus pas kaki ditadlik. Rasulullah itu kalau mau Jumatan itu nyium Ibu Aisyah, dan yang dicium bibir. Berarti saya sampai di Imam Bukhari. Ya Rasulullah sederhana, saya nyium saya, nggak ada intensi apa, nggak ada hasrat. Ya nggak, ya sekarang terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi. Kalau orang sasam sampai asyhadu an la ilaha illallah begini, batal udah. Kalau di sini di makro ya, makro. Terus sudah sampai
meludah, baru batal. Gitu ya Mas Kikit ya? Iya. Saya itu mau berangkat ceramah yang istri saya loh. Siap-siap tuh mau ceramah ke mana gitu. Ya karena saya tahu ilmunya dari pertanyaan dari Ibu. Oke. Saya bacakan pertanyaan pertama. Membersihkan lubang ya pakai tangan. Nah, ini baru berarti. Nanti saya masukkan. Jadi membersihkan kubul yang bagian depan, dubur yang bagian belakang. Selama masuk seukuran ruas jari. Pakai yang nomor 30. Kita baca lagi nomor 30. Memasukkan sesuatu benda ke dalam kubul. Bahasa di PK itu kubul itu untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau di perempuan namanya farji, kalau di laki-laki namanya zakar. Terus anus itu nyebutnya dubur. Dubur itu belakang, kubul itu depan. Makanya kiblat itu arah depan. Ya, dubur itu belakang. Maksudnya ini bahasa tidak sebenarnya depan belakang. Nah, tanya beliau memasukkan sesuatu ke kubul depan, ke farji. Selama ini hampir semuanya batal semua karena benda keras. Ya, benda keras. Di Maliki itu yang nomor 30 mohon lihat ya. Di Maliki tidak batal bila benda cair, batal bila benda keras. Jari tangan itu adalah benda keras. Benda keras. Nah, yang tadi kentut itu di mana padat adalah nggak bisa BAB masukkan dulkolak. Tahu? Dulkolak batal. Torpedo betul. Kan itu 15 menit terus itu efeknya kan hanya untuk pelumasan. Sebenarnya nggak dulkolak, oli kastrol itu juga bisa. Olinya federal. Tapi jangan Pak. Nanti yang disuruh melakukan kesesatan jangan. Atau karena dulkolak nggak ada tadi itu ya. Kalau pengobatan, iya kalau ada pengobatan. Enggak iseng-iseng masukkan dulkolak. Jadi batal Bu ya, batal. Yang jadi soal justru begini, yang dubur. Saya nanya ke ibu bapak, toilet di ibu bapak itu pakai eco washer? Yang ada dari belakang. Ada yang pakai itu? No. Kalau sudah pakai itu berarti dompetnya tebal. Artinya memang mahal kan itu. Tapi kalau masih jongkok itu tak tipis. Jadi kalau dengan punya saya itu yang eco washer jadi saya pastikan kalau pakai eco washer dan itu tegak lurus ke dubur batal. Karena pasti air masuk. Nggak punya eco washer, selangnya itu kencang. Kebetulan pompanya itu pasti batal. Ya nomor 30 itu untuk menjawab pertanyaan ibu bahwa pasti batal. Nah caranya kalau mau bersihin ya sebelum apa? Sebelum subuh. Gitu. Apakah dahak ditelan? Khusus untuk dahak. Air ludah kenapa nggak ada di sini saya jelaskan. Air liur dahak itu normalnya kan memang itu dari kelenjar ya. Dari kelenjar yang di dalam. Selama aturannya belum keluar dari mulut, mau bentuknya dahak maupun air liur, ditelan nggak. Tapi akhirnya perlu saya masukkan jadi 31 gara-gara pertanyaan ibu. Terima kasih. Kalau air liurnya itu sampai sepenuh mulutnya, walaupun itu kemungkinannya kecil ya, karena kelenjar kan sudah diukur oleh Allah, kelenjar air liur kita. Mas Fatur Rahmat tahu nggak? Kelenjar air liur di pangkal lidah yang mana? Yang bawah apa yang atas? Wah, pelajaran biologi nggak masuk kan? Itu walaupun nggak dokter, yang bawah itu di bawahnya lidah itu kalau bapak buka begini, ini lidah, di bawah itu ada kayak buletan. Itu penghasil air liur di situ. Saya dulu jadi dokter kan nggak jadi kan gara-gara tes nggak masuk, udah itu aja. Akhirnya masuk teknik kimia itu ya. Kalau udah belajar ilmu kedokteran, nah itu kalau itu misalnya ada kelainan, kelenjar air liur itu menghasilkan air liur yang sampai memenuhi mulut batal. Dahak,
ada terus, tapi gejiloan. Nggak batal sebenarnya, Bu, nggak batal. Kecuali dahanya dikeluarin dulu terus dimasukin 2 kilo lagi. Nggak apa ya. Tapi kalau kayak sisa makanan dites dulu terus dimasukin, tetap itu dianggap syai'un atau ainun masuk ke dalam. Mudah-mudahan terjawab. Jadi dahak air liur tidak batal, kecuali dahannya gede banget, segede rambutan itu. Nah, batal. Nanti kayaknya terima kasih Bu pertanyaannya. Nanti ini riset saya tambah lagi satu. Nomor 31 adalah nelan dahak atau nelan air liur. Clear? Ada lagi? Air sudah terpenuhi semua. Kalau ini sampai sudah paham 30 atau 31 plus yang barusan kuasai, tahun depan udah nanya, ada orang nanya gitu, gampang ya. Enggak, batal. Kecuali orangnya hadisnya mana, baru repot. Ya udah, jangan jawab aja enggak batal. Nah, edukasi yang pertama kita lakukan ke anak kita. Anak-anak itu ajarin, anak saya ajarin. Anak saya nomor 3 itu kan basket. Dia mulai basket jam 5. Saya bilangin, kamu kalau basket jangan terlalu jauh dari maghrib. Jadi basketnya itu sore jam 5 di klub di Tangerang Selatan. Hampir tiap seminggu 3 kali. Pokoknya tiap Rabu sama tiap Selasa sama Sabtu sama Minggu. Ya gitu saya bilang. Pokoknya kalau kamu mau nelan air liur boleh. Kumur-kumur asal nggak sampai sini boleh. Ternyata kumur-kumur pakai Pocari Sweat. Kan disiapin dengan pelatihnya itu Pocari. Atau jangan kamu rasanya di sini, ajarkan itu. Anak-anak kita kalau sudah tahu itu, wah, agama ini nyaman. Jadi nggak terlalu ribet. Mulut kok bau, busuk gigi. Kurang kuat baunya, Listerine. Tambahin lagi betadin kumur kurang kuat, betadin luka. Alamat mulutnya rusak. Kalau misalnya kita alergi Pak, misalnya asap ya, rokok kemudian kita tuh batuk, kemudian kita muntah, membatalkan. Enggak, kan yang muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja gini Pak. Pernah nggak kita itu mual? Nggak enak. Masuk angin mau kentut nggak bisa, akhirnya dipancing. Begitu setelah muntah enak, betul ya? Nah itu yang batal. Cuma sebenarnya ada pembatas juga, tapi ini bukan terkait dengan puasa, terkait dengan buka puasa. Ini saya mohon maaf, pernah nggak kita alami makan saking enaknya, diundang buka bersama, mejanya L begini, rata semua, cobain. Ada asam lambung naik, terasa betul ya? Gelegean, tapi terus kayak muntah, nah itu karo. Ini soal buka puasa. Tapi kalau itu masih gelegeannya kayak gitu pas habis sahur kebanyakan pas subuh tadi batal. Celakanya batal begitu dia sampai maghrib nggak boleh makan. Kalau makan, kalau di Maliki kena kafarah, kalau di Syafi'i dihukumi dosa. Makanya Imam Ghazali berkata, makan itu ukurannya sepertiga. Perut itu sepertiga untuk makanan, untuk air sama untuk napas. Jadi kapasitas perut maksimum itu 2/3 dari kapasitas perut. Kalau di full 3/3 pasti akan kedorong yang atas naik. Akhirnya sesuatu yang berlebihan, kan kalimat kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin itu dalil yang pakai Imam Ghazali. Makan dan minum baca, tapi jangan berlebihan. Karena berlebih-lebihan itu tidak disukai Allah. Ternyata kata musrifin, semula orang berlebihan makanannya macam-macam. Ya, semuanya dimakan. Clear ya? Terakhir Pak. Oh boleh, nggak usah terakhir. 2 atau 3 Pak. Kalau ngasih minyak kayu putih di masker boleh Pak? Boleh. Kan itu gas. Bau itu secara partikel itu bisa diukur. Ukurannya saya pernah nge-tweet, tapi nanti saya cari ya. Rumusnya bau, semua rumus bau. Baunya parfum, baunya minyak ini, banyak kayu putih, baunya got yang itu kalau dimasukkan kromatograf itu kan bisa dilihat tuh ukurannya. Nah karena minyak kayu putih atau minyak fresh
fresh air itu ditaruh di masker, hasilnya gas. Apa? Selama gas itu masuk apa? Beda kalau yang masuk itu vape tadi. Vapenya dicampur fresh air dulu. Jadi kan vape itu kan bentuknya cair. Jadi yang dimasukkan bukan yang vape yang cair itu kamu fresh kan ya. Udah pernah nyoba? Plong betul Pak. Cuman beracun karena bereaksi dengan vape. Ada yang minum vape ini? Mas ini? Enggak. Oh itu. Jangan. Oh, itu racun. Saya alhamdulillah udah rokok udah dari tahun 2000. Ada lagi? Yang ketiga? Mungkin? Mas? Ada? Cukup? Jadi kalau bawa yang kebiasaan di maskernya pakai fresh care yang kayak putih, nggak usah ditaruh di apa? Di masker. Oh, saya di sini nggak apa-apa. Yang masalah bikin healer, dimasukin sini, terus kadang-kadang ada orang bikin healer dipakai, kadang pas ngomong itu pernah nggak lihat orang pakai bikin healer? Mas Patron pernah nggak? Bikin healernya dimasukin, terus sambil ngomong jadi kayak wah lucu itu orang kayak gitu. Oh sampai hijau sampai terlalu kurang berwarna. Kalau saya itu hijau saya begitu itu saya amati loh. Ada itu teman saya itu. Ngalamin. Bahagia. Apa? Bahagia lihat orang kayak gitu. Lihat teman saya pakai pikiran dua. Coba Pak Medi. Bagian dari dua waktu itu coba terus bikin konten kan di Instagramnya banyak followernya. Wah langsung viral. Ya. Paling komentarnya minum obatnya Pak. Komentarnya gak enak banget disuruh minum obat. Telah ya Pak obatnya masalah itu. Ada lagi cukup? Cukup kita 30 ya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan. Kalau bertahun-tahun ada pertanyaan. Jadi terima kasih Ibu yang tanya tadi tentang daha ya. Sama nanti terkait dengan fresh care tadi ya. Itu sebenarnya nanti saya tambahkan aja di kolom bau tadi ya, termasuk bisa masukkan di sini. Nanti saya update yang versi berikutnya. Nanti mungkin saya share aja ke Mas Agung yang hasil versi revisi ya. Kalau di proyek ini revisi 0, nanti saya kasih yang revisi 1. Kalau di proyek kan begini ya, 0 ditandatangani oleh engineer-nya siapa, disetujui oleh atasannya ya. Ya kayak gini nanti ref. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan keselamatan kita. Yang punya utang lunas utangnya, yang punya masalah selesai masalahnya, yang punya proyek lancar proyeknya, yang bekerja di luar kota, yang jalan luar kota mudah-mudahan selamat dalam perjalanannya, yang punya hajat apapun mau haji umroh insyaallah hasil maksud, yang punya apapun hajat apapun dikabul oleh Allah Taala. Allah panjangkan umur kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa ya nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.